Halo semuanya, Tuhan menciptakan hati di dalam kita biar Dia bisa kerja di dalam kita. Dan Dia tunggu dan sungguh kerja di dalam kita. Itu hal-hal yang luar biasa. Jika kita mengenal lebih tentang dunia hati, siapa saja di antara Anda akan menjadi Yesus yang kecil dan akan memuliakan Tuhan. Hari ini kita baca Yohanes pasal 11, mulai 23 sampai 44, kita baca. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata mereka kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal ini? Jawab mereka, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta dijumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyhurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelehkan mata yang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyhurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, bersuruhlah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Sampai 44 kita baca. Tuhan sudah bekerja banyak hal kepada kita semua kan. Satu ketika waktu saya mengadakan seminar di kota Ulsan. Setelah selesai seminar malam, udah dekat jam 10. Setelah itu, ya saya mengemudi mobil mau pulang ke kota Seoul. Tetapi setelah saya menghitung waktunya, jika saya tiba di Seoul dari rumahku sekitar jam 2 pagi. Kalau begitu ya, jam ketiduran saya sudah berubah dari biasa. Jadi, itu tidak akan enak kepada saya.
Jadi kami kabari kepada gereja di Daegu, kami boleh inap di sana. Kami tanya. Tapi sebelum kami tiba di situ, pada kami obrol-obrol di rumah, lewat jalan keluar. Tetapi ya saya selalu memperpentingkan jam ketiduranku. Sebab itu gereja berikut adalah gereja di Gumi. Lalu saya tanyakan, telepon kepadanya, boleh saya inap di sana? Oh katanya, oh iya silakan Pak Pendeta. Lalu saya datang. Dan malam hari itu saya inap di gereja di Gumi. Dan sekitar jam 4 pagi, ya saya diam-diam bangun dan mau keluar diam-diam, mau menuju ke Seoul untuk urusan kerja-kerja sehari di sana. Nah, waktu saya membuka pintu, ada yang berdiri di luar. Saya terkaget di sana. Itu gembala sidang di gereja Gumi. Karena ya dia sudah tahu saya akan keluar cepat. Lalu dia berkata, Pak Pendeta, saya kata meminta tolong. Tolong sampaikan firman untuk doa pagi-pagi. Dan ini masih ada 1,5 jam untuk memulai ibadah doa pagi-pagi. Tapi ini sepertinya harus bayar untuk ketiduran kan. Jadi saya nunggu, lalu saya sampaikan khotbah doa pagi-pagi. Setelah saya sampaikan firman Tuhan di tempat ibadah yang lebih kecil dari ibadah minggu, di paling belakang ada seorang perempuan yang muda. Dia naik kursi roda dan datang. Setelah saya selesai sampaikan khutbah, dan lalu saya datang kepada anak perempuan itu. Lalu saya lucu kepadanya. Oh, kenapa kamu sendiri duduk di atas kursi roda? Apakah ini menarik kepadamu? Saya bilang. Lalu anak ini berkata, dia adalah seorang namanya Choi Su-hyun, berusia 19 tahun. Dan beberapa saat sebelumnya dia merasa agak terasa aneh pada kakinya. Lalu dia tidak bisa merasa di dalam kakinya karena kerumpuhan. Tapi mereka kira dia itu tidak akan apa-apa. Tapi yang ketidaksadar atau perasaan di kaki bisa naik sampai lutut, sampai di punggungnya. Ini sudah sampai kayak kelumpuhan, dipaparkan seluruh tubuhnya. Lalu dia datang di dokter dan dokter bilang, ya ini sudah radangnya telah dipaparkan seluruh badan. Jadi dia harus tertinggal di kamar yang tempat tidur dan tidak bisa berjalan-jalan, berkata. Jadi untuk kotoran, uang air besar itu pun dia tidak bisa buang sendiri. Lalu kencing pun keluarkan dengan mesinnya. Memang sebelumnya memang kita pun tidak begitu terasa berbahagia buang besar dan kecil dengan bebas kan. Anak ini masih berusia 19 tahun, muda sekali waktunya indah sekali untuk kehidupannya, tapi dia sudah dekat kematian. Saat itu saya berpikir, jika anak muda ini punya satu hati sama Yesus, pasti itu akan menjadi baik. Lalu saya berkata kepadanya, ayo kamu Sion, coba dengar padaku. Saya selalu membaca Alkitab, dan setiap kali Yesus bertemu dengan orang-orang yang sakit, dia tidak sama sekali mengabaikannya. Sebab itu, jika kamu mempunyai hati bahwa Yesus ingin sekali menyembuhkan kamu, jika kamu menerima hati itu, Yesus akan kerja. Nah, untuk Tuhan kerjakan untuk kita, yang penting adalah hati kita. Saat Lazarus mati, tapi Yesus datang untuk sembuhkan, bangkitkan yang Lazarus mati. Tapi di sini katanya menangislah Yesus. Dan sebab apa? Maria, Marta, sama orang-orang Yahudi sudah pikirannya beda dari Yesus Kristus. Dan saya ceritakan hal ini kepada mereka.
Yesus yang bangkitkan Lazarus yang mati, dia ingin sembuhkan kamu. Jika kamu menyatukan hati sama Tuhan, kalau begitu seperti apa? Seperti kabel listrik terputus, itu tidak akan kerja. Tetapi jika kabelnya terhubung, itu bisa mulai kerja kan? Jika hatimu mengalir bersama dengan Yesus, ya Yesus sudah cukup menyembuhkan kamu kan? Katanya. Lalu saya mau jelaskan tentang hati Yesus kepadamu. Aku sudah membaca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, keempat kitab Injil ini. Saya tidak sama sekali menemukan Yesus tidak sama sekali mengabaikan atau tidak menyembuhkan kepada orang sakit dan memulangkan dia dengan sakit begitu. Sebab Tuhan tidak menciptakan tubuh manusia yang sakit, ya. Dia ciptakan kita dengan sempurna. Seperti hubunganmu sama Tuhan terputus, tapi hatimu terhubung dengan hati Yesus, hati Tuhan. Seperti kabel terhubung, listrik bisa mengalir. Jika hati kita terhubung dengan Yesus, hati Tuhan bisa mengalir di dalammu. Kalau begitu, Yesus bisa kerja di dalammu. Kalau begitu, apa? Sakit penyakit ini tidak akan menjadi apa-apa. Aku akan jelaskan lagi, saya bilang kepadanya. Saya terus membaca Alkitab, Matius sampai Yohanes seterusnya. Yesus tidak sama sekali mengabaikan yang sakit. Tidak sama sekali pernah mengabaikan yang sakit. Pasti dia sembuhkan mereka. Inilah hati Yesus. Hendak Yesus. Dan apa hati Anda harus punya biar menjadi satu hati sama Tuhan? Ya, Yesus akan sembuhkan aku. Pasti dia akan sembuhkan aku. Jika Anda mempunyai iman sepertinya, Anda akan menjadi satu hati dengan Yesus. Kalau begitu, ya, sakit penyakit ini tidak akan menjadi apa-apa. Lalu saya berkata kepadanya, saat itu matanya Choi Soo-hyun ini menjadi terang lagi. Lalu saya meletak tangan di atas kepalanya dan doakan untuk dia. Lalu saya balik ke kota Seoul. Dan beberapa 3 bulan kemudian, saya dapat satu surat kertas surat yang kuning, ini kertas cantik seperti begini, yang terus menerus berkata tentang, ya, dokter bilang ia akan mati sebentar lagi, tapi hanya dia percaya kepada hati Yesus Kristus. Sebelumnya dia tidak bisa meminum diri, ya kan? Tetapi sekarang dia bisa berjalan sendiri, bisa buang kotoran sendiri, ya sudah menjadi baik-baik saja. Lalu dia memulai berjalan-jalan. Jika dia berjalan lebih, katanya dia akan mau kasih lihat bagaimana saya berjalan. Dan 1 bulan kemudian lagi, ayah dari Soo-hyun sama ibunya dan Soo-hyun sendiri kunjungi kantor saya. Dan waktu saya pegang tangannya dan coba berjalan di kantor, waduh, pekerjaan Tuhan luar biasa. Apa yang iblis bekerja yang paling banyak adalah membuat hati kita yang beda dari hati Tuhan. Jika Anda semua mempunyai sehati dengan Yesus, ya, apa saja yang Anda mempunyai kesulitan-kesulitan itu tidak akan menjadi masalah kepadamu. Sebab Yesus akan pimpin kita. Kali ini terus saya berkata tentang Injil Yohanes. Nah, sekarang malam ini, sesi ini saya baca cerita Yesus bangkitkan Lazarus yang mati. Nah, di sini Yohanes pasal 11, Yesus datang untuk bangkitkan Lazarus. Tetapi Maria dan Marta, saudari dari Lazarus, dan orang-orang Yahudi sama murid-muridnya juga. Dan mereka sudah beda hati, mempunyai beda hati sama Tuhan Yesus. Itulah kita dapat nyata melihat itu kan. Jadi saudara, sekarang ini ada banyak yang
alami Tuhan Yesus dan juga ada yang menerima pengampunan dosa. Nah, bagaimana kita melihat atau merasa itu tidak penting. Tetapi, jika kita membaca Alkitab, dari kita ada apa yang Tuhan berkata, ada apa yang hati Tuhan berada di sana. Jika kita menemukan hal itu, dan apa saja yang kita menemukan kesulitan-kesulitan dan menyatukan hati bersama dengan Yesus. Mulai saat itu, Tuhan menjadi sehati dengan kita dan mulai kerja. Nah, inilah penting sekali dalam kehidupan rohani. Jadi, jika Anda sedikit demi sedikit mematahkan hati dirimu sendiri dan menerima hati Yesus di dalammu dan percaya itu, kalau begitu hatimu menjadi satu dengan Yesus. Kalau begitu, permasalahanmu tidak akan menjadi milikmu sendiri, tapi menjadi milik Yesus. Dan Tuhan akan pegang dan kerja dengan kuasanya. Mulai saat itu, Chesion sudah dikatakan sebab perdagangannya akan sebentar lagi mati. Dalam 1 tahun dia mati, katanya dokter. Tapi sekarang dia sudah menjadi sembuh. Sekarang dia sudah dapat kerja, hidup berbahagia sekali. Tapi dokter semua berkata, ya anak ini tidak akan selama akan mati. Memang, ya dokter-dokter pasti berkata begitu. Tapi Yesus tidak. Ya kan? Yesus tidak. Tidak hanya masalah tertentu kepada sakit penyakit atau masalah keluarga, masalah bisnis, masalah diri, masalah anak-anak, masalah ekonomi juga. Jika kita menyatukan hati kita dengan Yesus Kristus, kalau begitu, setelah itu, semua segala soal saya tangani oleh Yesus. Para jemaat-jemaat kami juga. Pada saat mereka datang di gereja dan dengar firman dan ketemu Yesus dalam hatinya. Nah, setelah itu, sungguh Tuhan kerja di dalamnya itu hal-hal yang luar biasa. Sejak minggu yang lalu, selama 3 minggu, saya berada di Amerika dan mengunjungi 10 gereja. Dan hampir semua perkunjungannya, saya mengadakan seminar, banyak yang menerima keselamatan Tuhan. Banyak orang terima keselamatan, mengambil waktu yang luar biasa. Banyak pendeta-pendeta juga yakin pengampunan dosa, lalu mereka tersentuh sekali. Sekarang Amerika berubah banyak juga. Juga banyak stasiun-stasiun di Afrika. Dulu mereka sulit sebab keturunan pendengarnya. Tetapi setelah mereka sharekan hopaku, ada banyak yang berkata pendengarnya menambah banyak. Katanya banyak itu. Ya, saya merasa itu heran sekali. Dan 655 saluran siarkan khotbahku. Dan 125 negara dapat siarkan khotbahku. Siapakah aku? Aku ini bukan apa-apa. Aku bukan apa-apa, ya kan? Tetapi sebab Tuhan kerja di dalam kita, itulah hal yang luar biasa. Nah, itu tidak dari yang lain sebab kita punya Yesus. Dan kita percaya firman Yesus dan firman Tuhan dapat terhubung dengan kita. Dan kerja Tuhan melalui dilaksanakan dalam hati kita, itu hal-hal yang baik. Hari ini kita baca Yohanes pasal yang 11. Lazarus sedang mati. Dan Yesus datang untuk bangkitkan dia. Dan bilang apa Yesus? Ya, teman kita Lazarus sedang tidur, aku pergi ke bangkitkannya. Dan katanya, iya, jika ia tertidur akan sembuh. Tapi Yesus bilang, iya, dia mati, sudah mati. Dan Yesus datang untuk bangkitkannya. Nah, Yesus datang untuk bangkitkan Lazarus. Tapi saudarinya, Maria dan Marta, orang-orang Yahudi, sama murid Yesus juga. Mereka hatinya sudah jauh berbeda. Semuanya berbeda. Dan coba kita ceritakan dengan membaca hal-hal itu semuanya. Saat pertama Yesus tiba, setelah mereka dengar Yesus sudah datang,
Marta keluar dan menjumpainya. Tapi Maria tidak. Karena dia merasa sedih, kecewa kepada Yesus. Ya, jika saudaraku masih sakit, masih hidup dia utus seorang untuk panggil Yesus, untuk datang, untuk sembuhkannya. Tapi Yesus berkata apa? Ini tidak akan mendatangkan kematian, tetapi untuk kemuliaan Allah. Dengan ini dia yang tidak datang. Setelah 4 hari kemudian kematian, Yesus baru datang. Jadi Maria, dia merasa kecewa sekali kepada Yesus. Kenapa dia tidak datang pada saudaraku masih hidup? Jika dia datang sebelum mati, bisa sembuhkan. Ini sudah mati, apa gunanya kedatangan Yesus? Kiranya. Jadi Maria tidak mau keluar ketemu Yesus. Tapi Marta, dia orang yang lebih kecerdasan. Lalu dia datang ketemu Yesus. Lalu Marta bilang apa? Jika engkau berada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, ini percakapan mereka baru dimulai. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, setelah dengan begini, Marta berkata kepada Yesus. Dan Yesus berkata ulang, saudaramu akan bangkit. Nah, setelah itu Marta berkata apa? Ya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Yesus bilang, akulah bangkit dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku akan hidup walaupun ia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan percaya kepada aku, dia tidak akan mati selamanya. Tapi mereka tidak percaya. Ini adalah dengarkan dalam hati Yesus. Lazarus akan hidup, bangkit dia. Tapi hati Marta, oh tidak akan mungkin. Kedua pikiran yang beda saling tabrak. Yesus sekarang kerjakan kepada hati Marta. Lazarus mati dalam hati Marta. Sebelum Yesus keluarkan Marta dari pemakaman, Yesus ingin hidupkan, bangkitkan Marta yang mati di dalam hatinya Marta. Dalam hati Marta, jika Lazarus hidup di dalam hati Marta, dia sudah menjadi sehati sama Yesus. Kalau begitu, Yesus sungguh bangkitkan Lazarus. Dan masalah apa saja yang kita hadapi, jika kita mempunyai sehati sama Tuhan Yesus, Yesus sudah bisa kerja di dalam hatimu. Nah, sekarang kita semua mempunyai masalah masing-masing, tapi banyak orang masih mempunyai pikiran bahwa Yesus tidak akan menguasainya. Sebab itu kita merasa takut. Tapi, ya sungguh Yesus bisa sembuhkan kita semua, katakan untuk semua. Jika kita mempunyai hati itu, menjadi satu sama Yesus, jadi apa saja yang masalah kita punya, Yesus akan kerja dengan kuasanya. Ini apa yang kami mengalami banyak sekali. Ini cerita yang ya udah lama sekali ini. Dulu saya masih melayani di kota Daegu, ya kami masih miskin. Setelah selesai ibadah minggu, waktu itu juga kami ya lapar, nggak bisa makan, udah cukup lama. Dan setelah selesai ibadah minggu, saya harus pulang ke rumah. Tapi saya mau minta maaf sekali kepada istriku sama anak-anak juga. Karena sudah kehabisan makanannya. Tidak ada yang makan di dalam rumah dan tidak ada uang juga. Saya tidak mau pulang ke rumah. Hanya saya tertinggal di dalam gereja dan mengunci di dalam dan mulai berdoa dengan mematikan semua lampu. Berapa lama saya berdoa, dan itu jam berapapun saya sudah tidak bisa ingat. Nah, setelah saya berdoa cukup lama, saya terasa gimana aku sudah terhadap Tuhan secara langsung. Ada apa yang saya berpikir adalah, jika Tuhan menjadi satu sama saya. Sebab kami duduk bersama, ada apa yang masalah? Jika uang tidak ada, nggak masalah. Makanan nggak ada, nggak masalah juga. Dalam pikiran, dalam doa, saya mulai ceritakan begini. Ya Tuhan, siapa yang memberitakan Injil orang-orang di pulau-pulau kecil di Pasifik? Mereka makan apa? Mereka pakai baju apa? Dan bagaimana mereka hidup?
Dan bagaimana mereka hidup dengannya? Siapa memberitakan Injil kepada mereka? Tuhan, tolong utus misionari ke sana. Ini belum pernah berpikir, tapi tiba-tiba saya berdoa begitu. Selama saya bersama dengan Tuhan, bagikan hati Tuhan, terus saya berkata begini, Tuhan, banyak orang tinggal di Afrika, banyak orang di sana. Siapa memberitakan Injil di sana? Tuhan, tolong izin kami beritakan Injil di sana. Terus kami berdoa begitu. Setelah selesai doa, membuka mata, ya, memang saya merasa tertawa kepada diri sendiri. Sebab apa? Ini keadaannya sudah jauh berbeda. Saya doa lagi, Tuhan tolong buat saya memulai stasiun. Sebab saya tidak bisa mengunjungi seluruh negara. Tuhan tolong buat kami mencetakkan buku untuk beritakan khotbah. Dan semua doa-doa itu yang saya terus doakan kepada Tuhan. Siapakah aku dapat menulis buku? Apakah mereka baca yang saya tulisan itu? Tidak akan mungkin saya kira. Tapi yang heran terus terjadi. Tuhan buka jalan, saya siaran radio. Nah waktu itu ya, apa yang saya sampaikan khotbah paling terkenal. Waktu itu Pendeta Joyonggi dia khotbah 15 menit dan saya dikasih 30 menit. Dan banyak yang pendengar. Dan setelah itu, ya khotbah saya di sana, radio stasiun Faiz sudah berhenti. Setelah itu, kami berpikir bagaimana kami lanjut beritakan Injil dengan media. Lalu kami memutuskan cetak buku. Dan kami menulis semua paham khotbah yang saya sampaikan di seminar yang pertama itu. Dengan ini kami cetak buku. Dan itu terjual banyak sekali. Dengan begitu, Tuhan sudah memimpin kami yang kurang mampu ini kerja luar biasa. Ini semuanya kuasa Tuhan. Pasti ini semuanya kuasa Tuhan. Dan semua pekerjaan-pekerjaan kita, pasti Tuhan bersama dengan kita. Dan jika kita bukan lagi diri sendiri, setelah kita menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus, kita menjadi satu dengan Yesus. Yesus mulai kerja di dalam hati kita dengan kuasa yang luar biasa. Jika kita terima hati Tuhan, walaupun ini kerja-kerja kelihatannya yang mustahil, tetapi semuanya akan mungkin oleh Tuhan. Kita sekarang membahas Yohanes 11. Terus saya membaca Yohanes pasal 11 ini di dalam gereja kami seperti Maria dan Marta, dan Tuhan Yesus datang untuk membangkit Lazarus ada di dalam hati Maria dan Marta. Kami kira dia sudah berbau, sudah membusuk, sudah lama mati dia. Kiranya kami begitu. Seperti hati kami tertulis. Ada di mana? Yohanes pasal 11 ini. Nah, sekarang apa yang Yesus ingin kerjakan di dalam hati kita? Oh tidak, saudaramu akan bangkit. Akulah hidup dan bangkit. Dia pasti hidup. Ini apa yang Yesus terus katakan kepada kita. Lebih daripada firman Tuhan Yesus, kita menganggap pengetahuan kita, pengalaman kita. Bagaimana orang mati bangkit lagi? Kiranya kita begitu. Sebab ini Yesus merasa sayang sekali. Tapi saudara, di Yohanes pasal 11 ini, Yesus katanya dia menangis. Menangislah Yesus. Apakah Anda pernah bacanya itu? Kenapa? Kenapa Yesus menangis? Dia ingin bangkitkan Lazarus. Apakah Yesus kurang mampu? Coba caranya. Jawabnya gimana? Tidak mungkin. Yesus pasti mempunyai kuasa. Sudah cukup membangkitkannya. Tapi kenapa Anda tidak percaya? Aku datang untuk bangkitkan saudaramu. Kenapa kamu tidak percaya aku akan bangkit saudaramu? Kata Yesus kepadanya. Yesus sekarang sudah pegang semua masalah-masalah kita dan dia kerjakannya. Jika kita semua dengar suara Tuhan dan terimanya, kita semua akan menjadi Yesus yang kecil dan menjadi Rasul yang terbaik, menjadi Petrus yang kecil dan seperti yang Paulus. Amin. Ya, amin. Nah, Yohanes 11 ini apa yang
Tuhan berkata kepada kita semua, "Ya Tuhan, aku tidak bisa menginjili, aku tidak bisa melayani." Banyak yang berpikir begitu kan? Tapi Yohanes 11 ini, ya saudaraku mati, sudah berbau. Tapi Yesus bilang, enggak, tidak. Saudaramu akan bangkit, percayalah padaku, saudaramu akan bangkit. Yesus terus berkata. Ini apa yang Yesus berkata. Sekarang ia berkata kepada kita semua, ya Anda sudah bisa, kamu bisa memberitakan Injil. Anda bisa menyatakan kuasa Allah. Anda bisa kerja luar biasa seperti Paulus, seperti Petrus. Karena aku menyertai denganmu, coba percayalah kepadaku. Ini apa yang Tuhan berkata. Ini apa yang Tuhan maksudnya. Untuk sebelum Yesus bangkitkan Lazarus, ya saudaraku sudah mati. Dia sudah mati, tidak bisa bangkit, dia hidup. Ini apa Yesus mau patahkan pikirannya dulu. Buang pikiran itu. Akulah bangkit dan hidup. Siapa yang bersama Tuhanku akan hidup dari kematian. Kata Yesus. Banyak orang mempercaya pikiran diri daripada firman Tuhan Yesus. Tapi kehidupan yang Anda hidupi sekarang ini, jika menjadi rendah, tapi hidup dia adalah tinggi sekali, jauh lebih tinggi daripada semua segalanya. Tetapi selama kita berada di dalam diri sendiri, itu tidak akan mungkin bisa. Yesus datang untuk bangkitkan kita. Yesus bangkitkan kita. Kenapa Anda datang sekarang ini? Oh ya, sekarang Anda datang, jadi sudah bisa hidup dia, sudah bisa bangkit dia. Kita harus menjawab begitu. Tapi saudara-saudari yang kekasih Tuhan, mari kita semua mengubahkan hati kita. Yesus sudah hidup di tengah-tengah kita. Ia sungguh kerja melalui kita. Kita sudah bisa menjadi Petrus, kita sudah bisa menjadi Paulus, kita sudah bisa menjadi Yesus yang kecil, bisa dapat menyatakan kuasa Yesus melalui kita. Amin. Ya, ini seorang Pak Pendeta Oksupak. Apakah saya bisa berpikir kerjakan hal-hal ini yang besar ini? Tidak akan mungkin. Sekarang di Amerika, 50 stasiun siarkan khotbahku. Ini tidak sama sekali pernah berpikir. Dan gereja-gereja yang besar, mereka dengar khotbahku dan mereka terkaget. Mereka terharu, tersentuh. Dan mereka ingin dengar firman-Nya. Dan aku ini adalah seorang bukan apa-apa kan? Ini sudah Tuhan menjadwalkan kepada aku untuk kerja kepadaku. Aku agak beda dari yang lain. Dari satu lulusan dari sekolah teologi yang saya lulus itu, semuanya orang yang luar biasa dan hebat. Tapi mereka tidak semua yang melakukan sekolah misionaris. Lalu saya memulai sekolah misionaris. Waktu itu jemaat kami memang 20 orang saja. Dan saya berkata kepada mereka, cuma berkata, ada apa maksudnya sekolah misionari? Kami ajar hamba Tuhan dan utus mereka untuk menginjili. Di mana mereka tinggal? Di gereja. Makan di mana? Di gereja. Di mana belajar? Oh, di gereja. Makan apa? Makan nasi. Di mana makanannya? Berkatanya. Ya, ini bagaimana kami obrol-obrol begitu. Pak Pendeta sendiri tidak ada makanan. Ada apa yang Anda bisa kasih makan kepada muridnya? Beberapa murid-murid STT, mereka makan banyak. Sebelum mereka masuk ke dalam sekolah misionari, sering datang di gereja, tempat tinggal saya, habiskan semua makanan yang kami punya. Dan terkadang kami lapar juga sebab dia. Tapi ya tidak bisa berkata kepada mereka kan. Nah, walaupun dia makan, itu tidak berarti aku tidak menjadi miskin dan lapar juga. Tapi Tuhan berkata kepadaku, doakan kepadaku, percayalah kepadaku, aku akan kasih makanan kepadamu, andallah kepadaku. Sepertinya begitu Tuhan memberitahukan hal ini untuk biasa mengatakan kepada Tuhan. Iya, kenapa kita sakit? Karena Yesus ingin sembuhkan. Iya, coba antarkan kepadaku. Aku akan bantu kamu. Aku akan sembuhkan kamu. Coba percayalah kepadaku.
Akulah yang luar biasa, yang maha kuasa. Kenapa kamu tidak percaya? Amin. Ini apa yang Yesus berkata kepada kita. Tuhan ingin sekali kerja kepada Anda semua masing-masing. Ya, jika iblis berkata kita ditipu, mungkin kabur, menjadi sombong, menjadi tinggi hati. Bisa jadi. Tetapi ada beberapa orang-orang berpikir dia lebih baik dari pendeta Usupa. Pasti itu bisa jadi jika iblis menguasainya. Pasti itu juga mungkin jadi. Tetapi memperbarui hatinya itu jadi nggak apa-apa. Jika kita percaya Tuhan dan bertemu Tuhan, kalau begitu hidup baru dapat dimulai. Hanya di dalam Yesus saja ada hidup baru. Dan itulah dunia hati yang kita bisa masuk ke dalam Yesus. Betapa indahnya itu kan? Betapa indah sekali. Tuhan adalah yang luar biasa. Kemarin ya kita adakan press conference dan sekitar 60 press datang, jurnalis datang, dan mereka hampir semua yang broadcasting dari Kristen datang. Dan saya memberitakan Injil kepada mereka semua. Banyak orang berkatanya, dan saya memberi jawab dan membuka hati kepada kami. Sayangnya, ya waktunya agak pendek, jadi saya terasa agak kurang, sebab saya tidak bisa sampaikan semuanya. Tapi mereka semua tetap buka hatinya. Dan kemungkinan hari ini ada banyak koran-koran disampaikan. Mereka semua. Oke, karena semua yang mereka lihat bersaksi dengan baik-baik, hari ini tadi juga, ya kan, para hamba-hamba Tuhan yang mendunia datang memberi sampaikan kesaksian dan sambutan. Kita semua dapat saksikan juga kan? Ya, apakah kita mungkin bisa kerjakan ini? Tidak ada yang bisa berpikir begitu. Dan juga, besok kita tidak tahu ada apa yang terjadi lagi. Selama kita hidup dengan Yesus Kristus, apa yang Yesus siapkan untuk kita, ya, itu luar biasa. Jika sebab kita tinggal di dalam diri sendiri, itu menjadi masalah. Tetapi, jika kita memulai berjalan, dan jika kita pindahkan injakan Yesus dan ikut Yesus, kalau begitu kita semua akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Barang siapa di antara Anda, jika Yesus kerja di dalam hatimu dan hidupmu, kita semua menjadi orang-orang yang baik. Dia membawa urusan kita kepada Tuhan, dan Dia menuntun kita untuk menyatakan pekerjaan yang Yesus kerjakan melalui kita juga. Jika ada banyak yang tidak bisa membaca kitab baik-baik, memberitakan Injil baik-baik, ya udah nggak apa-apa, aku akan menjadikan kamu hamba Tuhan yang luar biasa. Ini kata Yesus. Dia sudah cukup bisa membuat kita orang-orang yang hebat dan luar biasa. Yesus adalah yang berkata kepada yang mati, dialah Yesus. Memang siapa saja yang berkata kepada orang yang hidup keluar boleh, tapi Yesus beda. Dia berkata kepada yang mati, keluarlah Lazarus, karena dia sudah berkuasa, sembuhkan dia, bangkitkan dia. Dia akan kerjakan begitu. Yohanes pasal 11 adalah cerita begitu. Selama saya membaca Alkitab seterusnya, ya Tuhan tidak sama sekali menyangkal kita. Tetapi seperti Ia membangkitkan yang Lazarus yang mati, Yesus sekarang kerjakan untuk hidupkan kita yang sepertinya mati. Ya, saudaramu bangkit, percayalah begitu. Coba percaya bagiku, saudaramu akan bangkit. Akulah hidup dan kebangkitan. Jika dia mati nggak apa-apa, aku hidupkan dia. Tapi Maria Marta sama dengan kita juga kan? Iya, dia sama dengan kita. Tidak mempunyai kepercayaan. Jika dia punya iman, oh ya, Yesus sudah datang. Iya, coba kita datang kepada makamannya. Udah, dia akan hidup. Dia akan segera hidup. Nggak apa-apa. Coba siapkan makanan, baju baru. Iya, siapkan aja. Pasti Lazarus akan bangkit. Jika dia punya iman, akan berkata begitu. Kalau begitu Yesus bilang apa? Ya, pasti kamu adalah orang-orang beriman. Tapi tidak kan? Nah, sekarang, mari kita tidak melakukan seperti Maria. Mari kita tidak melakukan seperti Marta. Mari, Yohanes pasal 11 ini adalah sesungguhnya cerita tentang kita.
Yesus sungguh datang. Jadi saudaraku sudah hidup, dia pasti hidup, dia akan bangkit. Betapa indahnya itu. Amin. Dan semua pekerjaan-pekerjaan yang terjadi di depan kita, ini semuanya terjadi oleh anugerah Tuhan. Sebab Tuhan tetap hidup kerja di dalam kita. Nah, sekarang di dalam Anda semua juga Tuhan ingin kerja. Seperti Lazarus mati, dan kita semua menghadapi masalah-masalah yang hebat, yang tidak bisa mengatasi semuanya. Dan masalah keuangan, kesehatan banyak yang kita punya, ya kan? Dengan hubungan manusia pun ada. Tetapi Yesus bilang, aku akan kerjakannya. Aku datang untuk menjadi Tuhan atasmu, untuk kerjakan hal itu. Aku akan kerjakannya. Coba percaya kepadaku, percayakan kepadaku, mintalah kepadaku. Ini apa yang Yesus berkata. Kalau begitu, seperti Lazarus hidup kembali, bangkit kembali. Semua segala akan bangkit kembali di dalam hati kita, menjadi baru dalam kita. Jadi saudara, saya nggak tahu apakah saya bisa melakukan semua hal ini. Jadi banyak jurnalis-jurnalis, mereka sudah diberitahukan apa yang saya kerjakan di Amerika. Lalu mereka semua buka hati kepada kami juga. Press conference kemarin saya terus jelaskan tentang Injil Yesus Kristus. Injil sebenarnya berasal dari pengampunan dosa yang sesungguhnya. Dan banyak hamba Tuhan masih berkata kita masih orang-orang berdosa. Ini apa yang saya ceritakan. Dan mereka semua sungguh-sungguh dengar dengan baik-baik. Nah, sekarang melalui kita, Tuhan sekarang ingin selamatkan seluruh dunia. Nah, sekarang mari kita tidak hanya tinggal biasa-biasa aja. Ya kan? Jangan kiranya begitu. Mari kita berjalan dengan Yesus Kristus dan mari kita lepaskan diri dan mempunyai hati Yesus, mempunyai hati Paulus, dan berjalan ke depan dengan hati dan keinginan Yesus. Kalau begitu, kita menjadi Paulus di zaman ini. Kita menjadi Paulus, Petrus di zaman ini. Kita menjadi Yesus kecil dari sini. Dan kita menjadi pekerja Tuhan yang luar biasa. Mari, saya mau bertanya. Memang pekerjaan yang saya kerjakan itu yang hebat kan? Iya kan? Banyak orang, sudah terkaget juga. Kenapa? Karena apa? Hanya saya percaya kepada Tuhan. Aku tidak diajarin, aku tidak ada yang baik-baik, kelihatannya tidak baik. Semuanya berkurang bagi saya. Tetapi, hanya saya percaya kepada Tuhan saja. Jika saya orang-orang yang lebih baik, mungkin saya percaya diri, tidak percaya Tuhan. Tapi bagi saya, tidak ada apa-apa. Setelah saya percaya Yesus, semuanya mungkin. Tidak ada yang mustahil. Apa saja yang saya kerjakan dan bertantang, semuanya berhasil oleh anugerah Tuhan. Ini tidak hanya kepada saya sendiri. Kepada Anda semua juga sama. Amin. Amin. Ya. Tidak hanya pendeta Oxford saja, tapi kita semua menjadi satu dalam Tuhan. Amin. Mari kita hidup oleh Yesus. Semua masalah-masalah kita, tolong masukkan Yesus dalam kita. Tolong masukkan Yesus dalam kita. Memang kulitnya beda, tapi hidup sebagai Yesus, seperti Yesus. Kalau begitu, semua kita akan berubah. Semua kita akan menjadi baru. Setelah saya memulai sekolah misionaris dan mengutus misionaris ke seluruh dunia. Dan kali ini juga kami mengadakan acara Christian Leaders Fellowship, persekutuan para pimpinan-pimpinan Kristen. Dan untuk mengajar para pendeta-pendeta, kami membuat sekolah teologi di New York, sekolah teologi Good News. Dan pemerintah Amerika sudah mengaku gereja kami misi kabar baik dan mereka sudah memberi izin untuk membuka sekolah teologi. Dan biasanya untuk sekolah teologi di Amerika mahal untuk biaya sekolah itu. Tapi untuk merendahkan biaya itu, kami hanya terima $500 per semester. Memang di dalam Amerika tidak ada sekolah yang murah begitu. Ini adalah sekolah yang terbaik di Amerika. Tetapi
Itu pun ya sudah berat kepada pendeta-pendeta di Afrika, jadi kami harus mendukung juga. Tapi sekolah biasa yang lain mereka terima biaya sekolah $5.000 per semester. Nah, tapi mereka sungguh berbahagia untuk masuk sekolah. Awalnya 8.000 siswa masuk, dan semester baru ini sudah menjadi 11.000 siswa masuk dan belajar. Dan itu bertambah seterusnya. Dan pada saat saya memulai semester baru ini, dan untuk ibadah pembukaan semester baru, saya berkata kepada mereka yang lulus sekolah teologi kami akan memberi izin kerja di dalam misi kabar baik. Mereka semua sukacita dan berbahagia. Setelah 1 tahun kemudian, 1,5 tahun mungkin ya, akan ke depan, siswa lulusan dari kami menjadi sudah capai 5.000 siswa. Kalau begitu, ya, mereka akan belajar pada tempatnya, dari negaranya dan kotanya. Setelah itu, kami akan memperkerjakan mereka di dalam tugas-tugas kami, lalu menjadi pelayan dari misi kabar baik. Nah, sekitar 2 tahun ke depan, ya kemungkinan pasti akan ada 10.000 pendeta dari kami. Dan jika kami kerja di seluruh dunia, pasti akan menjadi baik saja. Nah, Yesus Kristus sekarang berkata, aku akan bangkitkan saudaramu. Oh, enggak, tidak mungkin Tuhan, dia berbau. Ya, udah enggak apa-apa jika dia berbau. Ya, tidak apa-apa, saya bisa bangkitkan dia. Ini maksud Tuhan Yesus. Tuhan sungguh kerja di dalam kita. Di Yohanes pasal 11 yang saya baca hari ini. Dan sepanjang hari saya terus berpikir tentang hal ini. Aku seperti Maria, aku seperti kita semua seperti Marta. Yesus sudah bisa sembuhkan saudara yang sakit, tapi bangkitkan yang mati mungkin tidak bisa. Kami berpikir begitu. Tapi mari kita mengubah hati kita. Seperti Yesus menangis sekarang. Kenapa? Jika kamu percaya akan melihat kemuliaan Allah, kata Yesus. Nah, ini apa yang Tuhan berkata kepada kita semua. Jika kamu percaya akan melihat kemuliaan Allah. Mari kita semua, saudara orang ini dan yang lain, diakon, penatua, para pendeta, mari kita semua percaya. Jika kita percaya, ya kita akan melihat kemuliaan Allah. Aku akan kerjakan untukmu. Coba hanya percaya saja. Inilah apa yang Yesus maksud kepada kita. Tinggal kita memperbarui hati kita. Untuk percaya, gak usah biaya kan? Ya, tidak ada yang berkata aku tidak bisa percaya karena tidak ada uang. Nah, Tuhan tapi tidak sama sekali terima apa-apa daripada kita. Dia terus ingin kerja untuk kita. Mari kita melepaskan pikiran-pikiran diri, lepaskan diri daripada diri sendiri, menjadi Yesus yang kecil. Marilah kita kerja untuk beritakan Injil untuk di mana-mana. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sudah membuat kami semua menjadi Yesus kecil yang zaman ini. Seperti Petrus menyangkal Yesus dan Paulus mengianya Yesus. Kami juga mengikut keinginan-keinginan daging. Tapi apa yang Engkau sungguh mengharapkan kepada kami adalah setelah Engkau diangkat kerajaan surga dan memberikan Roh Kudus kepada kami. Dan biar kami bisa kerja bersama dengan Yesus di bumi ini dan menghasilkan buah-buahnya. Dulu kami berada di dalam kuasa iblis, terus berpikir kami tidak akan mungkin berhasil. Seperti begitu kami berada di dalam pikiran-pikiran daging diri. Tapi Tuhan, jika Engkau kerja di dalam kami dapat mengubahkan seluruh dunia. Kami akan memberitakan Injil di seluruh dunia. Kami akan menghasilkan buahnya. Tuhan, tolong memberkati kepada pendengar saudara-saudari semua. Biar mereka sadar firman-Nya yang ada di dalam Yohanes pasal 11. Seperti biar kami tidak akan melakukan seperti Maria dan Marta, tapi begitu berani kami dapat kerjakan. Seperti Engkau berkata kepada Lazarus, marilah keluar. Seperti begitu, jika Engkau berkata, semuanya akan mungkin. Jika kami diam saja,
tidak ada yang bisa diberkati oleh kami. Tapi sebab firman Tuhan yang kami terus menyampaikan seterusnya, banyak orang dengar melalui saluran televisi, radio, dan semuanya, engkau dapat memberkati semua. Sekarang kami percaya engkau tetap kerja kepada kami juga, melalui kami juga. Kami serahkan tubuh kami, daging kami kepadamu. Tolong gunakanlah semua bagaimana engkau hendaki. Dan biar kami bisa percaya kepadamu, dan banyak orang percaya kepadamu melalui kami. Banyak orang, banyak negara dapat diperbarui oleh kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk seminar malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.